dari jawab salamnya kayaknya kompak, tandanya orang panjang. Dari jawab salamnya kayaknya kompak, tandanya orang panjang umur. Hari ini kita haulan, mudah-mudahan masih lama dihaulin. Amin, amin. Hari ini kita tahlilan, mudah-mudahan masih lama ditahlilin. Mudah-mudahan yang rajin haulan lama dihaulin. Amin, amin. Lebih semangat lagi ke Masjid As-Salam lewat Musolah Al-Ma'mur. Ini kan yang bilang cakep ini. Terlambat keles. Ke Masjid As-Salam lewat Musolah Al-Ma'mur. Mampirnya di rumah Bang Oji. Pokoknya yang jawab salam moga panjang umur. Yang hadir malam ini semua bisa berangkat haji. Ini belum jalan, masih di sini baik. Oh, tahun depan. Insya udah daftar, udah daftar. Astagfirullah. Daftar tahun ini artinya reguler 30 tahun yang akan datang. Jadi kalau Bapak Ibu daftarnya sekarang, maka antrinya 30 tahun yang akan datang. Kalau sekarang usia kita udah 50, maka berangkat hajinya usia 80. Kira-kira usia 80 tanah suci apa tanah kusir? Ya mudah-mudahan tanah suci, amin. Berapa banyak orang belum berangkat haji, nanti di akhirat kaget dapat pahala haji banyak. Tapi sebaliknya berapa banyak orang bolak-balik Mekah haji umroh, tahu-tahu kaget pahalanya kagak ada. Ternyata semua tergantung innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan yang malam ini pengajian sambil haulan niatnya lurus, pahalanya gede kayak haji mau umroh. Amin. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Bareng-bareng yuk Bapak Ibu kita syahadat sama-sama. Karena orang yang bersyahadat sama dengan tajdidul iman, dia lagi nyakepin imannya. Bareng-bareng ya. Ya bareng-bareng. Bareng-bareng. Ini kesel amat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa mawalah. Bareng-bareng. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu ada yang kehilangan, kuncinya hilang, kagak ketemu-temu, bacalah haula wa la quwata illa billah, ntar ketemu. Bapak dompetnya habis, isinya kambil sama bini, baca la haula wa la quwata illa billah, ntar juga bini belanjanya duitnya kagak habis. Amin, amin, amin. Jadi bacalah haula wala quwata illa billah, kita dilindungi sama Allah dari bala dan musibah. Sallu ala Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tangannya pada diangkat, pada bilang amin. Ini malam apa ini? Malam Jumat, malam berkah, yang hadir banyak, silaturahim, pada jaga ukhuwah, qabul hajat diijabah. Amin. Rabbi shrahli sadri, amin. Wa yassirli amri wa tammid lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, amin ya rabbal ya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Salam ta'zim dan hormat saya kepada sahibul bait, keluarga besar Bapak PL Jailani dan Ibu Miswah selaku ketua daripada Al Khairat. Mudah-mudahan majelis ta'lim lancar berkah semuanya. DKM Al Khairat, salam ta'zim dan hormat saya kepada guru kita yang mulia Ustadzul Kiram Al Ustadz Suryadi Naim. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur dan barokah.
Begitu pun salam ta'zim kepada guru kita yang mulia Ustadzul Kiram Ustadz Ahmad Mulyadi, sehat panjang umur, juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak RT kita 001 Bapak Profesor Dr. Ki Haji Israel. Mana orangnya? Mudah-mudahan sehat panjang umur. Dan juga Bapak Ketua RT 02 Bapak Haji Sinan. Mudah-mudahan Pak Haji bisa berangkat haji, amin. Bapak Haji Rohimin selaku membawa acara, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat panjang umur. Al-Mukarram Akhinal Aziz Ananda Ustadz Yuda Prayoga SPDI, sehat panjang umur. Juga Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ummi Ustazah Hajjah Nurlaila, pimpinan Majelis Ta'lim kaum ibu Al Khairat. Gimana kabarnya Ibu Ustazah? Mana Ustazah? Ustazah di dalam. Mudah-mudahan Ustazah sehat ya, panjang umur, Al Khairat tambah berkah. Saya kalau lewat Al Khairat keingetan hujan baik. Ya, mudah-mudahan Al Khairat berkah terus, amin. Qabul hajat, amin ya robbal. Biasanya kalau acara diawali dengan kompak seperti ini tandanya acara barokah Bapak Ibu. Apalagi nih malam apa? Saya tahu bapak-bapak udah kedakar-kedeker baik. Ada yang ngomong pantun sama saya, Pak Ustadz ini malam Jumat ikan sepat, ikan gabus. Ini nggak bilang cakep ini. Karena ini malam Jumat, kalau bisa katanya ceramahnya lebih cepat, lebih astagfirullah. Ini romananya bapak-bapak mau kedakar-kedeker tukang jamu baik. Ini malam Jumat, malam sunnah. Sunnah ngapain? Sunnah ngapain? Satu, sunnah berzikir. Nah, ini ngomongnya sunnahnya bugonoh doang. Padahal bersyukurlah kepada Allah, malam ini bapak-bapak, ibu-ibu warga Al Khairat sedang melaksanakan sunnah baginda Rasul. Yang pertama sunnah silaturahim. Ini gara-gara pengajian, gara-gara haulan, kita pada kumpul tetangga sama saudara semuanya kumpul. Kagak bapak-bapak, kagak ibu-ibu, sampai anak-anak ngikut semuanya. Saya yakin pulang dari majelis berkah, hidup kita tambah berkah. Yang sakit biar pada sehat, yang rezekinya sulit biar lancar, yang urusannya susah entar diijabah, dikasih mudah, qabul hajat, amin ya robbal. Yang utangnya banyak juga jangan sedih mang, yakin pulang dari sini utangnya tambah, astagfirullahaladzim, banyak kompak amat, tambah lunas, amin ya robbal. Syukur-syukur yang pada duitnya banyak, temen yang pada ngutang sama kita, dadah lunas aja, dah lunas tuh, amin amin. Siapa tahu rezeki mah kagak bakal dibawa mati, duit mah, betul mah betul. Wayanya besok mati tuh duit ninggalin kita, rumah ninggalin kita, keluarga pada ninggalin kita. Apa yang mau kita banggain? Mau main cakep-cakepan rumah tetep baik, kalau mati kuburannya modelnya sama. Bener gak sengana? Betul apa betul? Yang pada jadi pejabat, yang jadi orang hebat, duitnya banyak, kalau mati tetap baik selonjoran, rumahnya RSSS, SSSS. Apa itu Pak? Rumah sangat sederhana sekali, selonjor saja sangat sempit dan susah. Apa itu? Kuburan. You understand? Yes. Pakai yes. Pakai yes, ternyata orang Al Khairat pintar bahasa Inggris semua ya. Bisanya yes, kalau agak no. Enggak no ya yes. Makanya kuburan itu kata Nabi dalam sabdanya, ini saya teringat satu ketika Rasulullah didatangi sahabat Pak. Rasulullah Bu didatangin sahabat. Rasulullah didatangin sahabat. Sahabat nanya, ya Rasul, bagaimana biar kuburan kita terang benderang ya Rasulullah? Ini kan kita lagi ngomongin Haulid Pak Jelania. Bagaimana biar kuburan kita terang ya Rasul? Padahal kan kalau pakai otak kuburan terang apa gelap? Terang apa gelap? Ternyata kalau pengen kuburan kita terang benderang, sayati ala ummati zamanun, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umatku banyak yang pada melupakan apa? Yang lima, dia pada cinta sama yang lima, yuhibbunal khams wa yansawnal khams. Dia cinta sama yang lima, dia lupa sama yang lima. Ini saya bahas apa kagak ya? Terusin apa kagak ini? Yang pertama, jamaah,
Ini siap sampai setengah 9? Siap sampai setengah 9? Ikhlas sampai jam 9? Ikhlas setengah 10? Jam 10? Ini mengancam musolah kayaknya waktu itu nih. Yang pertama, jamaah, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Nanti umatku di akhir zaman, mereka banyak yang cinta sama dunia, dia lupa sama akhirat. Tuh, ini mah semuanya orang cinta akhirat semua ini. Kalau kagak cinta akhirat, ngapain kita lagi pada silat dari bis maghrib? Bener gak saya ngomong? Kita pada zikir, udah zikir. Baca yasin, udah. Baca tahlil, udah. Sampai maulid nabi, udah. Ini ada dua kebahagiaan yang kita lakukan malam ini. Yang pertama, kebahagiaan buat yang masih hidup. Yang kedua, kebahagiaan buat yang sudah wafat atau berpulang ke rahmatullah. Kalau saya bahas ini boleh pakai gini, Mang? Pak, boleh, Bu? Bu, kebahagiaan buat yang berpulang ke rahmatullah udah pasti. Kenapa? Karena sahibul bait waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh, yang kagak bosen doain orang tuanya. Kita pada diajak semua tahlil, kita pada diajak zikir, kita pada diajak baca maulid. Wasilah kita duduk silaturahim sambil zikir, sambil silaturahim, panjang umur sambil haulan. Pokoknya jalan-jalan ke pasar Bablan. Pantun saya nih Pak, pantun. Bilang cakep ini. Pokoknya jalan-jalan ke pasar Bablan. Ya Allah, beli jengkol buat disemur. Pokoknya yang hadir malam ini acara haulan, saya yakin panjang umur. Yang kuatan, amin. Nyambung apa kagak pantun saya? Pokoknya kalau haulan panjang umur, artinya apa? Silaturahim bikin kita sehat. Betul apa betul? Bagaimana kagak sehat? Coba dah mendek be di rumah sama kita acara begini, enakan mana di rumah apa begini? Ayo jujur dah. Kalau di rumah bae dari pagi, sore, malam, saya yakin kita kagak betah di rumah bae, Pak. Betul Pak, betul? Kita keluar rumah bunda, kita keluar rumah bapak, kita ketemu sama tetangga, sama saudara, sambil kita la ilaha illallah, kue keluar. La ilaha illallah, pisang keluar. Habis itu kelar sambutan Bapak Jailani Sohibul Bait, keluar lagi makan, belum besek. Astagfirullahaladzim. Artinya makanan ada, bener-bener kayak di taman sorga kita ini malam. Bener kayak di taman sorga, Pak. Sorga besok Bapak masuk sorga nih, makanan nyampe dewek, ada depan. Betul Pak, betul? Nih kayak gini kita pengajian, lagi numplo di depan, tahu-tahu pisang ada depan. Betul Pak, betul? Kue ada di depan. Ini gambaran raudhah min riyadil jannah. Ini gambaran taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Hadratus Syekh Abu Yakinul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, apa kata beliau? Kalau pada pengen matinya kita masuk ke dalam surga, sering-sering duduk di taman surga. Jamaah, taman surga kayak begini mah ujiannya gede banget, udah mulai kedakar, kedeker. Udah ada. Saya tahu dari maghrib ada yang nahan kentut, ada yang nahan pipis, ada yang mulai mau kedakar, kedeker. Ini kira-kira gimana nih, tukang jamu udah nutup belum? Macem-macem pikiran kita. Maka pikiran yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu, ikhlasin kita duduk di sini. Kita cinta akhirat. Amin, amin. Saya tanya, cinta mana, dunia apa akhirat? Yang kekal dan abadi, dunia apa akhirat? Kalau dunia hancur apa kagak? Apalagi sekarang nih dunia udah perang baik, di mana beda perang, betul? Ukraina lawan siapa? Lawan siapa? Ukraina India. India sama Pakistan. Ukraina lawan mana? Rusia. Kemudian sekarang jahat banget tuh, penjahat perang teroris. Israel nyerang siapa? Palestina, Gaza. Kemudian lagi sekarang India sama Pakistan, betul? Betul. Korea udah mulai ngadat, Amerika brengsek, betul apa betul? Ini kalau dari perang dunia ketiga terjadi perang dunia keempat, wah udah setengah kayak kiamat. Suara apa itu? Mulut saya kali dia mau bilang bom, Pak.
Oh, girang kita malam ini ada kedamaian. Damai apa? Yang penting hati kita tenangin, betul? Gimana nenangin hati? Yang pertama di majlis zikir, di majlis ta'lim, di majlis silaturahim. Ada zikir secara berjamaah, beda sama zikir kita dewek-dewekan. Kalau dewek-dewekan apa? Bisa aja kita gelar sejadah ntar sholat malam nih. Rasakan bedanya sama wirid beramai-ramai model begini. Kalau begini Pak, walaupun wiridan kita kagak khusyuk, kecepretan berkah dari teman kita yang pada khusyuk. Kalau malam ini kita doa, kita amin, ada yang kagak diterima, ada yang diterima, lantaran ada yang diterima doanya malam ini, semuanya diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti gambaran sholat berjamaah. Kita kalau sholat berjamaah Pak, kalau berjamaah itu kan kadang-kadang mohon maaf ya, kita Allahu Akbar sholat, udah pikiran menghayap kemana baik. Bener nggak yo? Jujur. Lah sholat jamaah asal ada sarung ada merek aja kebaca depan. Ngaku aja Pak, ngaku. Lah sholat maghrib depan ada mereknya Allahu Akbar, gajah duduk. Wah. Gajah duduknya dibaca-baca. Betul apa betul? Ada yang belah sono bapak-bapak Allahu Akbar. Pak Dimor sarung istimewa. Artinya ama khusyuk rada susah. Tapi apa kata Syekh Mutawalli Asy'arawi? Orang sholat berjamaah mau khusyuk mau kagak 100% wajib sholatnya udah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama sholat munfaridan, beda sama sholat sendirian. Kalau sendirian kita kadang-kadang pelangap-pelongo aja udah sak dah tuh, diterima apa kagaknya sholat kita. Kalau jamaah pasti diterima. Makanya al khairat saya lihat kalau sholat maghrib penuh jamaahnya. Kenapa? Kenapa penuh? Karena musolanya kecil. Ya Allah, karena musolanya di pinggir. Jangan. Mudah-mudahan kita berdoa warga al khairat pada berkah. Nih nanti bener di akhir zaman orang pada cinta sama dunia sama akhirat pada lupa. Jamaah. Jamaah. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak yang nyampe jam segini belum pulang kerja? Ada. Ada apa kagak? Ada nggak yang dari pagi di rumah belum kemana-mana? Ada. Bersyukur kita hari ini bisa silaturahim. Mudah-mudahan bikin sehat, panjang umur, murah rezeki, qabul hajat sampai mati. Amin ya robbal. Yang kedua, yuhibbunal dunya wa yansawnal akhirah. Yang kedua, yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Akan datang pada satu zaman di mana nanti umatku banyak yang cinta sama gedung-gedung mewah, dia lupa kalau dia bakal masuk ke dalam kubur. Nah bener nggak sekarang? Ya gedung main gede-gedean ada gak gedung main tinggi-tinggian di sini ada? Mana belah mana? Ibu-ibu belah sama palanya. No. Ada yang pakai pala, kan nunjuk aja gue, no gitu. Kesel betul mana? No. Ya Allah, belah sono lagi makin banyak, betul. Belum kelar ada perumahan kayak Amerika kecil. Sumarekon namanya serius amat. Jamaah. Lihat no gedung main cakep-cakepan, betul. Itu Sumarekon bikin mall gede terbesar Asia Tenggara, kagak mau ngalah no. Belah sono lagi ada mall, gedungnya lebih tinggi dari Jakarta. Apalagi Pakuwon ya betul. Bikin lagi gedung main gede-gedean. Sekarang kita di Bekasi kayak bukan Bekasi, lebih-lebih kayak Jakarta lebih. Bener nggak? Itu gambaran kata Nabi Pak, bahwa nanti di akhir zaman yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Lihat dalam kitab Nasuhul Ibad, kata Rasulullah, nanti umatku di akhir zaman dia banyak yang pada main cakep-cakepan gedung, main mewah-mewahan rumah, dia pada lupa kalau itu rumah gedungnya kagak dibawa, alias semua pada bakal masuk ke dalam kubur. Betul? Makanya yang jadi, maaf ini Pak, ini bukan buat ngecilin yang pada kagak punya duit ya, jangan marah ya. Jangan marah ya. Saya mah lagi nyenengin orang yang duitnya kagak nih. Saya mah lagi nyenengin orang yang rumahnya kecil. Jangan pada putus asa, besok mati kagak bakal dibawa juga. Mau rumahnya ada kolam renang 300 sekalipun, mati tetap baik.
selonjorannya sama orang yang kagak punya duit. Betul. Apa yang mau dibanggain di dunia? Ternyata yang dibanggain nomor satu, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang mulia bukan hartanya, jabatannya, pangkatnya, kaya atau miskinnya, rakyat atau pejabatnya, tapi orang mulia karena takwanya kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan warga Pengginian Tengah, Pengginian Baru ya Pak ya. Ya pokoknya Pengginian Baru tambah berkah. Hati-hati Pak, sekarang dunia udah kelihatan banget, orang pada gila sama dunia. Mohon maaf ya Bu ya. Bukan berarti saya ngelarang jadi orang kaya, jangan, penting, orang kaya juga penting. Karena kalau kaya kita bisa sedekah. Betul apa betul? Ini zaman udah tanda akhir. Kenapa udah tanda akhir? Lihat, orang banyak mau marah mulu, mau marah. Kagak tua, kagak muda, bocah sekolah sama sekolah pada tawuran, kagak masuk. Betul apa betul? ABG banyak yang kelakuannya kayak bego. Makanya ibu-ibu bapak-bapak nih ya, kalau bocah jam 11 malam belum pulang Pak, paranin cari sampai dapat. Sekarang di atas 12 bocah pada tawuran, pada janjian pakai WA. Betul apa betul? Tawuran pada janjian Pak. Jangan lupa ya, ntar kita tawuran jam 2-an ya sih. Lah tawuran jam 2-an kayak janjian. Ntar waktu dia berantem kalau ditanya ditangkap polisi, masalahnya apa? Kagak tahu. Kagak ada masalahnya, cuma resep-resep doang. Tapi anehnya tuh tawurannya bunduanya, parangnya main gede-gedean Pak. Gedean parang dia sama parang tukang mesin. Betul apa betul? Emang saya gede banget orang tawuran, asal dia maju dia mundur. Dia maju lo. Lu maju gua mundur nih. Lu mundur gua maju. Maju udah dia mundur, dia maju lagi. Entar dia pulang. Masalahnya takutnya ada yang kena luka. Belum lama di Babelan ada Bu, akhirnya cuma bercanda-bercanda tawuran begitu, meninggal 2 orang. Jamaah. Akhirnya sekarang ini zaman luar biasa. Hati-hati bunda, bapak, anak muda tuh kudu pada deket sama masjid. Anak muda kudu dekat sama guru. Anak muda kudu punya ustadz, punya guru, punya panutan, punya yang dideketin, yang diikutin. Makanya Irembi ini bersyukur masih ada nih di masjid kita, Ustadz Yoga. Di tengah situasi kayak begini Ustadz Yoga istiqomah. Emang digaji dia di Irembi? Kagak ada yang gaji. Bener gak Ustadz Yoga? Tapi masih ikhlas ngurusin bocah-bocah kiak-kiak. Betul apa betul? Mudah-mudahan ibu-ibu bapak anaknya biar pada ke masjid. Cuman janji jam 11 belum pulang, tanyain di mana tuh bocah, kalau bisa paranin. Ngeri, apalagi sekarang polisi Pak udah ngeri nih sekarang. Main tangkap bel lagi masalah preman sekarang ini. Lagi rame masalah preman. Lah murid saya kagak karu-karu dibilang preman Pak. Udah di Jakarta Timur dia lagi pripit. Dia kan perusahaannya PT Yaop. Iya. Tahu nggak PT Yaop? Yang kalau di perempatan, op, itu PT Yaop. Paham kagak sih maksudnya? PT apa itu? Lah orang agak karu-karu cuman op. Karena bajunya begitu model kayak preman, ditangkep Pak tadi siang, ditangkep dia polisi dia. Ditangkep tadi. Ya udah saya dibilang preman saya. Makanya pergaulan kudu hati-hati. Betul Pak betul? Ini zaman udah luar biasa. Maka itu dari kisah ceramah singkat ini apa pesannya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, Penggilingan Baru tahun 2025 beda sama 2000. Betul betul. Tahun 2000 mah kita kagak ada apa-apa, di sini aman, enak. Betul betul. Bahkan jalanan pinggir kali masih rombeng. Bahkan masih acak-acakan. Iya Pak iya. Waktu majelis silaturahim depan Al Khairat, dulu saya ingat banget itu Al Khairat belum ada. Ya, ya juga ya itu di sana. Iya, salah. Sekarang mah ini Penggilingan Baru udah kayak perumahan kota. Betul apa betul? Kota mah kelihatan di sono doang. Kemari mah ya Allah gangnya sempit banget. Iya Pak iya. Yang kota mah mana? Yang kita mau makin ke pinggiran terus. Iya Pak iya. Maka kita warga RT 0 berapa Pak RT? 0 berapa?
01 dan 0. Kita harus kompak jaga kampung kita. Kita asli orang sini. Jangan mudah tergerus sama orang pendatang hadir sekalian. Betul apa betul? Jangan sampai nonton yang tinggi banget mari geser. Kita mau pindah kemana? Ke laut. Ini makanya ada ngarepin digusur. Allahumma gusurin ya Allah. Semeter 500 jutaan ya Allah. Artinya jangan bosen Bu, Ibu. 1, tingkatin iman dan takwa kita kepada Allah. Jaga diri dan keluarga dari api neraka Allah. Ingat, di akhir zaman banyak orang yang cinta gedung-gedung mewah, kata Nabi, dia lupa sama kubur. Lihat noh, Uni Emirat Arab. Sekarang Pak, orang Arab yang dulu tanahnya gersang, rumahnya main cakep-cakepan. Betul. Hidupnya main mewah-mewahan. Dubai. Tempat dulu orang Arab tukang ngangon kambing kerjanya. Sekarang mereka udah bermewah-mewahan, Bapak Ibu sekalian. Saudi Arabia mewah, semua gedung main tinggi-tinggian. Ini tanda akhir zaman. Betul apa betul? Ini yang kedua. Ini ya. Ini yang kedua nih. Ini lanjutin bagaimana nih? Yang ketiga, sekarang lama amat baru ketiga lagi. Yang ketiga ini jamaah. Yang ketiga, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Akan datang pada satu zaman di mana nanti orang banyak yang demen sama artis, sama makhluk, dia lupa sama sang khalik tuh. Kalau udah berdemenan kagak pada sembahyang. Jamaah, ibu-ibu jujur dah enakan mana ngeliat ustaz daang apa ngeliat artis? Jangan goro. Kira-kira kalau yang datang artis pada jeritan kan ibu-ibu? Apalagi artisnya ganteng tinggi. Kalau sedang ganteng apa pendek? Astagfirullahaladzim. Bukan dia jujur Pak, ngeselin lama-lama. Ya mudah-mudahan semuanya yang hadir insya Allah min ahlil khair. Amin. Amin. Kan enak belum mati kita ngomong kita min ahlil khair. Amin. Kalau almarhum yang dihaulkan keluarga besar Bapak Zailani yang tersebut namanya oleh MC tadi di awal acara ini, kita doain mereka semua di alam barzah, kuburnya raudhah min riyadil jannah. Min ahlil khair, semua amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian, jangan heran bocah sekarang lihat pada demen sama artis Korea. Iya. Mana tuh artis Korea matanya pada kubil. Dicek itu belum pada sunat itu. Betul apa betul? Lah berarti orang kalau belum sunat Islam apa kafir? Lah, mantapan berapa orang beginian dengan baru tuh lihat. Udah pada tajam semua. Lah dia main tuh dicek, wow, belum pada sunat. Betul apa betul? Nah ini hati-hati Pak, jangan sampai demen Bu anak kita, bukan ngefansnya udah pada salah sekarang, idolanya salah sekarang. Pemain bola diidolain, betul apa betul? Ulama, kiai, habaib pada nggak kenal. Anak Bekasi Pak, saya ceramah di salah satu sekolah, saya tanya kenal sama Kiai Haji Nur Ali, nggak pada kenal. Lah padahal dia rumahnya di Bekasi, betul apa betul? Tinggalnya di Bekasi, padahal Bekasi berdiri karena perjuangan Hadratus Syekh Haji Nur Ali. Jamaah. Maka ayo Pak, Bapak cinta sama ulama, anak Bapak cinta sama ulama berarti cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi berarti cinta kepada Allah. Betul? Betul? Karena di akhir zaman nanti yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Benar kata Rasulullah. Di akhir zaman jangan heran orang pada menjauh dari ulama. Nggak pada demen duduk bareng sama ulama, nggak pada seneng duduk bersama ulama. Ulama difitnah terus, yang pakaian sunnah Rasulullah pakai imamah dibilang walid nak dewi boleh, walid. Akhirnya kayaknya kalau udah simbol begitu jelek banget tuh walid. Padahal walid itu panggilan kehormatan, orang yang disepuhkan, orang yang murabbi warruh, yang mursyid, yang muallim, yang mudarris, yang disepuhkan, disebutnya al-walid, orang tua. Jamaah. Dibikin datu medsos rame di Malaysia filmnya Walid, film Walid, dengerin film Walid. Asal simbol walid ngomongin cewek gila wadon. Akhirnya orang pada saya ceramah Pak di Cikarang Pak saya ceramah di Cikarang ya. Saya pakai imamah begitu karena saya PC saya ketinggalan, saya pakai imamah. Pas saya pakai anak muda pada walid. Saya bingung walid apa, ada lagi anak remaja walid begitu.
Saya pikir ada apa, pas saya cek di YouTube, ya Allah Walid jelek amat ya Allah. Ternyata Walid, nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Berarti ngomong boleh sama wadon terus. Padahal tidak semua ulama kiai kayak begitu. Betul apa betul? Dibikin orang jauh sama ulama, benci sama ulama, dibilang gak cinta sama habaib, gak cinta sama kiai, diadu domba ada kita biar pada kagak demen sama ulama. Betul apa betul? Hati-hati akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Maka itu yang ke berapa ini? Yang ke berapa saya lupa nih. Yang keempat, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Kata Nabi dalam sabdanya, akan datang suatu zaman di mana umatku mereka banyak yang pada main ngumpulin harta, main banyakan harta, duit dikumpulin baik, dia pada lupa kalau hartanya bakal dihisab besok di akhirat. Tuh. Makanya orang yang paling gampang Bu masuk surga besok orang miskin, paling dulu dia. Pak, orang miskin paling dulu masuk surga kata Nabi. Orang miskin Pak paling dulu Pak. Mau nggak jadi orang miskin? Oh enggak. Orang miskin itu kata Rasulullah, makanya Rasulullah doanya nih kagak pernah diikutin umatnya, cuma satu doa biar Rasul pengen. Rasul tuh doanya, ya Allah jadikan aku orang-orang yang apa namanya hartanya tidak banyak. Makanya Nabi itu nggak pernah doa pengen jadi orang kaya, duitnya banyak, enggak. Nabi pengen hidup sederhana. Itu yang kagak pernah diikutin sama umatnya, kagak ada yang pernah mau. Walaupun katanya masuk surga orang miskin duluan, kagak ada yang mau. Tuh kan, ada yang mau miskin kagak? Tuh kagak ada yang mau juga. Padahal besok masuk surganya paling dulu. Kenapa paling dulu? Di saat nanti orang kaya dia dihitung hartanya di yaumil hisab, yaumil mizan, dihitung, ditimbang. Kita makan yang pada duitnya dikit, apa yang mau ditimbang lagi? Kalau orang yang duitnya banyak, itu harta datang dari mana? Dibelanjakan untuk apa? Betul? Kalau kita mau apa yang ditanyain, emang duitnya sehari buat makan udah habis. Betul Pak? Betul? Udah kagak ditanya lagi kita. Kita lagi melongo baik kata malaikat, lu ngapa melongo baik? Kali saya mau ditanya, udah kagak lu kagak ada pertanyaan. Berarti saya kemana Kat? Udah lu ke surga, asyik. Amin, amin. Gue yang duitnya banyak mau ditanya terus. Wan, mobil dari mana lo? Mohon maaf nih, mohon maaf Pak, mohon maaf. KPK itu gambaran dunia tuh. Baru di dunia aja lihat pada stres, pada korupsi. Bener gak saya ngomong? Itu baru dunia. Hitungan-hitungan hisab dunia, belum hisab di akhirat. Ya Allah guru, maafin lagi ketiban. Maafin gue ya. Nggak diangkat mic-nya. Makanya hati-hati kita, jangan pada sedih dah kalau nggak punya duit, jangan dimarah-marahin biar laki kesian. Udah kok, laki mah mau yang penting badannya dia sehat, tuh bapak, menjab bapak dari anak-anak kita biar bocah kagak dibilang yatim aja udah syukur. Jangan pakai bapak pulang, bang, lu bawa duit kagak lu biasa bang, jangan pulang lu bang. Oh, bawa duit jangan pulang ben lu. Lu tahu tuh orang pada dapur pada ngebul kita kagak. Pulang gue lu, ya Allah laki domainin mulu. Bagaimana berkah rezeki suami. Saya nih mang, pak, bapak, pak, Aang Kunaipi termasuk orang yang paling sayang sama istri. Saya ini dompet saya, dompet istri saya. Dompet istri saya bukan dompet saya Pak. Saya bebasin dompet saya buat anak istri saya. Bebas, lu ambil tuh. Kenapa isinya udah saya amanin Pak? Kata bapak-bapak, oh ini parah. Ya mudah-mudahan kita sayang sama bini. Bu, ibu pengen tahu rezeki biar lancar suami. Satu, istri sayang sama laki, laki sayang sama bini. Liatin kalau nggak percaya, rezeki jadi berkah, lancar, jadi mudah. Yang membuat rezeki pada seret, satu, laki curiga sama bini, bini curiga sama laki. Udah main curigaan aja terus. Bagaimana mau berkah tuh rezeki kalau begitu? Bener gak saya ngomong? Kan tugas saya mah Ustadz tukang ngomelin, jangan kayak marah ini. Paham gak? Paham? Coba kalau ibu nggak percaya, bapak nggak percaya, bapak sayangin bini dengan sepenuh hati. Sayangi, punya duit jangan pelit sama bini. Lihat kalau nggak rezekinya berkah, ayo. Kalau nggak percaya, jangan pelit sama bini. Jangan gajian ada 3 juta, bini dikasih cuma 400.000. Kebangetan Pak Udin. Kalau gaji 3 juta, ada Pak Udin, Pak Udin. Kelempengan. Kelempengan, guru maafin. Ah, mana ada nama Udin aja. La ilaha illallah. Ini mah kelempengan.
Jangan pakai marah ya, jangan pakai marah, maafin saya. Jamaah, gaji Pak, Bapak gaji 5 juta. Nih Mama, gaji Papa 5 juta. Pegang, biar rezeki Bapak berkah terus. Suami makin sayang, terima kasih Papa. Dia juga mikir lagi, uang belanja Pak, Bu, mohon maaf ya, kemarin lihat berita nggak ada orang berangkat haji gara-gara nyisain uang belanja. Lakinya cuma tukang tambal ban. Tambal ban. Tambal ban. Tukang tambal ban Pak, bayangin tukang tambal ban bisa berangkat haji gara-gara nyisain uang belanja. Sehari ada uang belanja 10.000 dicemplungin. Ngomong-ngomong bapak-bapak bininya suka nyisain uang belanja nggak Pak? Ya dari mukanya, ya boro-boro tat katanya. Yang ada udah ada dirorodin. Mulai malam ini selesai pengajian di rumah Pak Jailani, berikrar, ya wahai papaku, wahai suamiku yang kucinta. Mulai malam ini selesai ngaji sama Quran, saya berjanji uang belanja akan kusisakan. Akhirnya setiap hari makan cuma nasi sama garam. Haji kagak, keluarga pada cacingan. Naudzubillahimin. Kagak begitu juga kali, kagak begitu juga ya. Paling kagak mak duit jangan pada main boros-borosan lagi zaman susah. Ya Bu ya. Ya Allah, kita ngukur diri, laki saya mencari duit lagi rada susah, jangan boros tong. Biasanya kita jajan sehari 50.000, udah kurangin dah biar 30-20.000 begitu. Betul apa betul? Tahu kondisi, emang zaman lagi susah. Kudu banyak terus kita saling biar supaya berkah. Salah satu caranya adalah berbaik sangka antara suami dan istri. Mudah-mudahan rezekinya pada berlimpah. Amin ya robbal. Ingat di akhir zaman kata Nabi yang keempat, banyak orang yang ngumpulin harta, dia lupa hartanya bakal dihisab di akhirat. Yang terakhir dan terakhir mulia. Oh apa sih yang mulia? Yang pojok udah bilang ikan sepat, ikan gabus. Tengah-tengah ada kue lembar. Udah katanya ceramahnya lebih cepat lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah perut makin astagfirullah. Yang terakhir Bu Markona. Ini yang terakhir. Yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Nah, ini banyak orang di akhir zaman kata Rasul, dia pada cinta sama kehidupan, dia lupa sama kematian. Udah tahu dan nenek-nenek pada operasi plastik baik. Ya kan lihatnya di TV lagi rame. Artis pada operasi plastik, katanya biar kencengan, disuntik tiap hari tuh muka biar kenceng tetep baik. Waya modar dimakan sama cacing tanah. Bener gak saya ngomong? Betul. Dia kayaknya umurnya pengen panjang baik. Lah umurnya udah ditentuin masing-masing. Jodoh, ajal, rezeki udah ditentuin dari zaman ajali. Kalau wayanya ajal nyampe tiba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah dalam firman-Nya, apabila datang itu ajal gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Betul? Pernah lihat gak Bapak Ibu ada orang meninggal lagi ngaji, orang pada bangun sallallahu alaihi, dia lagi numplo di tiang. Hati-hati yang bernyender nih ya. Ini bukan aku nakutin, ini bukan nakut-nakutin. Ada lagi belum lama orang lagi ceramah mati. Ini ngapa ngeliatin saya Bu? Ini kan nyumpahin saya belah sono. Biar modar nih. Astagfirullah. Ada orang lagi azan meninggal, betul? Ada orang maaf lahir batin Bapak Ibu, ada yang lagi azan, lagi sholat. No di kampung saya ada yang lagi sholat rakaat kedua sholat isya, lagi sujud meninggal. Bapak-bapak, bukan artis, orang biasa. Baca Quran gak bisa, cuma baca Al-Ikhlas tiap hari. Wiridannya kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aja dia putar tuh. Asal orang pada baca Quran, dia baca Al-Ikhlas, dia putar tasbihnya. Enggak maksud baca Al-Ikhlas. Bukan putar begini. Dia baca terus Al-Ikhlas. Ternyata bunda bapak, orang bisa masuk surga amalannya masing-masing yang didawamin. Kagak mesti harus pintar udah jadi kiai ustaz, enggak jaminan. Ada yang amalannya sedekah setiap hari Jumat 5.000, gara-gara 5.000 bisa ke surga.
Ada yang amalannya setiap hari duha, walau cuma 2 rakaat, gara-gara duha dia bisa masuk surga. Kalau ngomongin sholat yang 5 memang udah fardu, jangan pakai diomongin, itu kewajiban. Betul apa betul? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu mah kewajiban. Yang kita cari amalan yang kita dawamin. Contohnya ini pengajian malam apa guru di sini? Ibu dawamin sama bapak setiap malam Jumat pada ngaji kalau nggak ada halangan. Jadi ini nih amalan. Amalan apa? Buat besok nontokin dosa kita, sehingga amalan ini nganterin Allah redho kita pada masuk ke dalam surga. Jadi amalan nih. Nanti kalau bapak misalnya berhalangan gak ngaji, tetap dicatatnya pahala ngaji. Ini dia kalau sehat pasti ngaji, kalau nggak ada halangan pasti ngaji. Malaikat tahu dicatat itu amalan yang dawam dan mudawamah. Walau kita nggak kerjain karena ada uzur, tetap pahalanya kagak putus-putus bapak ibu sekalian. Itu kalau amalan didawamin. Jamaah, ada yang amalannya baca Al-Ikhlas, ada yang amalannya sebelum tidur baca Al-Muluk Tabarok, ada amalannya Senin Kemis dia puasa. Macam-macam orang punya amalan. Mudah-mudahan kita punya amalan yang nganterin kita kepada surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya udah kebanyakan saya ngomong udah habis maghrib ya. Dah tambah terasa udah jam 10 Bapak Ibu. Ini udah kadang-kadang kedeker baik ibu lah sono no. Orang mau lewat kayaknya pada susah. Ya kita doain semua yang hadir pada berkah. Intinya kematian yang kita pada lari kemana baik tetap baik, wayanya mati memati baik. Betul Pak betul. Sebagai penutup acara pengajian kita sambil haul ini, kita baca Quran surah Al-Jumu'ah. Dalam ayatnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kita pada lari pengen menjauh, biar tua di muda-mudain, rambutnya udah kerontongan, bulu jambu putih pada diitem-itemin pakai semir biar hitam, kuncing yang kendor, kulit yang kendor biar supaya kencang terus dikencang-kencengin, pada dioperasi apa tetap baik, kematian kagak bakal melepas dari kejarannya. Betul Pak betul? Kematian terus ngikutin kita, betul? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita bakal dikembalikan Allah, zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, baru dah payunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kita bakal dimintai pertanggungjawaban dari apa yang pernah kita lakukan di dunia. Mudah-mudahan hari ini pada ngaji ini catatan amal soleh kita besok ya Pak ya. Bapak Ibu semua berangkat dari rumah, setiap langkah kaki kanan dicatat sama Allah kebaikan. Kalau melangkah kaki kiri, setiap langkahnya dihapus dosa dan keburukan-keburukan kita. Sehingga Bapak Ibu semua yang hadir dapat ampunan, saya juga yang ceramah dapat astagfirullah. Dapat ampunan. La ilaha illallah. Sama, saya juga pengen dapat ampunan. Saya ini alumni At-Taqwa Kiai Nur Ali Jumalang, saya alumni At-Taqwa saya alumni saya. Pesan guru saya Maang, kalau ceramah jangan nyari-nyari amplop nggak penting. Yang penting berkahnya lah. Masih sama yang pinggir nyama al khairat sono. Ya, mudah-mudahan pada sehat panjang umur. Allah kabul semua hajat. Untuk almarhumin almarhumat yang dihaulkan annallahi wali darajatihim bil jannah bi annallahi tagashahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskunuhumul jannah wa annallahi fi nasarul zalimin syarrul hasilin wa syarrul baghin wa syarrul jinni wal insi wa syayatin wa annallahi yarhamuna wa yansuruna wa yuhassilu maqasidana wa yuballighuna ila ajalina ghayati amalina salimina fi khairin wa afiyah wa yanfa'una wa yahfazuna bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah rahmatullah wa ridwanu alaihim ajma'in amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا hidup di dunia sebentar saja sekedar mampir sekejap mata jangan terpedaya jangan terpesona akhirat nanti tempat pulang kita akhirat nanti hidup sebenarnya astagfirullah rabbana buka suaranya astagfirullah moga Allah ampuni dosa-dosa kita Allah ampuni dosa bapak ibu kita Allah ampuni dosa-dosa semua yang hadir maupun yang dihaulkan semua ya Allah astagfirullah sallallahu ala Muhammad sallallahu yang sakit bijahi Sayyidina Muhammad dikasih sehat ya Allah bijahi Sayyidina Muhammad kabul semua hajat-hajat kami ya Allah bijahi Sayyidina Muhammad maafkan khilaf dan kesalahan kami yang sengaja maupun tidak ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi إلهي أنت رضاك الله صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم انزل الرحمة والنعمة والشفاعة والمغفرة علينا وعليه وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات خصوصا في صاحب البيت المذكورين المذكورات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا bareng-bareng ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك بك رب Bapak-bapak, guru-guru, maafin saya Bu, maafin Pak, maafin saya kalau ngomongnya kasar.